Bố, anh là cô bố, chắc bố. Đấy, mẹ, tên là bố ở bé đấy. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Fitriani Handayani. Terima kasih ya Ma udah klik video ini. Dan kali ini tuh saya lagi record videonya itu menggunakan wide angle ya Ma. Jadi nampak luas, cuman kualitas video jadi menurun, enggak jernih, enggak jelas gitu. Yang penting yang diomongin jelas ya Ma. Nah, seperti biasa saya kalau masak-masak itu Deara mestilah turun bantu ya, kalau dia lagi nggak asik nonton TV, dia pasti dan nyari jilbab dan tahu saya lagi video gitu. Nah, dia langsung deh bantuin. Pokoknya yang lari nomor 1 ke dapur Deara. Mungkin karena masih kecil ya, dan ada efek baiknya untuk anak kecil seusia Deara gini, rajin ngikut kita di dapur itu, dia akan selalu ingat sampai dewasa nanti. Karena saya dulu juga gitu ya Mak, sebelum sekolah saya semua kerjaan dapur apa yang dikerjakan almarhum mak saya tuh saya ingat semuanya sampai dengan sekarang, baik nasihat-nasihatnya, tips-tips triknya di dapur itu saya ingat banget. Jadi memang benar ya, memori anak seusia Deara ini tuh lebih kuat ya diingatnya sampai dewasa nanti, karena saya juga seperti itu. Jadi jangan sampai rasa takut kita anak nanti kena kompor lah, kena kuali panas lah, kena apalah, sampai membuat kita lupa akan hal positif yang bakalan banyak dia dapat dan berguna di masa depannya nanti. Insya Allah selama kita nggak ada rasa negatif ya Mak, lebih cenderung ke positif, maka itulah yang akan terjadi, istilahnya kekuatan pikiran kita ya. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Nah, jadi suatu saat nanti Deara juga bakalan ingat kalau sayur daun kacang ini supaya cepat lembut, nggak kesat nanti pas dimakan itu harus di kusal-kusal kalau saya bilang ya, pakai garam kayak gini sampai warnanya agak bening gitu daunnya ya. Nah, ini saya cuci dan tiriskan. Jadi rencananya hari ini tuh mau bikin sayur manis, pucuk kacang panjang, goreng ayam yang dibumbuin ya, diungkep dulu, terus bikin sambal goreng gitu aja sih. Nah, jadi saya mau menggunakan cabai kering yang kemarin saya jemur ya, karena stok cabai basah udah habis, belum belanja mingguan. Jadi saya mau gunakan cabai kering aja. Dan ini ayam yang udah dipotong-potong, yang udah bersih, saya mau rebus sebentar, buang air yang kotornya ya, baru nanti kita bumbui dan ungkep. Gimana Mak kalau lihat saya masak jarak jauh seperti ini tanpa saya zoom? Lagi malas nih ceritanya mindah-mindahin HP, karena mindah-mindahin HP itu juga bikin lambat masak ya. Jadi sebenarnya bikin vlog masak itu tuh makan waktu sebenarnya Mak. Kecuali ada yang bantuin untuk mengarahkan kameranya, kita tetap fokus kerja. Ada yang ngatur-ngatur kameranya, ini bagusnya ambil dari sudut mana, terus arahin lagi kemana gitu, enak ya Mak ya. Cuman ini karena lagi mau kasih tahu Mak betapa rempongnya mindah-mindahan handphone, kita sambil kerja mikirin ini ambil arah dari mana lagi ya. Nah, ya udah saya taruh aja di satu sisi dan saya buat di wide angle gitu. Wide angle ini dia lebar, cuman ya gitu kualitasnya jadi agak butek gitu ya Mak. Gimana Mak menurut Mak? Dengan wide angle gini memang nampak luas dapur saya yang ukuran 2x3 ini ya, nampak luas banget. Cuman ya itu kurang jelas. Komen ya Mak di bawah.
Nah jadi daerah itu biasanya kan saya taruh bawah tuh blender biar dia bisa muter. Hari ini lagi malas mindahin, ya udah saya gendong aja daerah. Jangan lupa dicabut karena itu adalah salah satu tips untuk menghemat listrik. Jadi colokan yang nggak dipakai lebih baik dicabut ya. Blender, TV, kipas angin, kalau nggak pakai ya udah cabut. Biar benar-benar putus hubungan dengan si listrik gitu loh mak. Karena kalau masih nyantol berarti masih berhubungan dia. Oke, ini ayamnya udah mendidih, saya angkat dulu mau buang airnya ya. Kualinya mau dibilas sedikit, baru kita kasih bumbu. Nggak jelas gitu mak, anggap aja jelas gitu mak. Maklum jarak jauh. Oke, buang air panasnya, jangan lupa ya, nyalain keran dan baca bismillah supaya nggak ada penghuni dalam sana yang tersakiti ya. Siapa tahu ada penghuninya. Nah jadi ini kelapa yang beku udah kita siram air panas dan di blender lalu disaring, ini dibantuin sama Deara ya. Seneng banget Deara kalau dibolehin bantu-bantu gini, apalagi beras kelapa ini nggak apa-apa ya mak, biarin aja anak-anak megang beras, megang kelapa ini biar ujung-ujung jarinya itu motorik ya di sana, supaya motoriknya itu bekerja gitu loh mak, biar lebih pintar, kata guru TK di perumahan saya sini, dia yang kasih tahu biarin anak-anak tuh main biji-bijian gitu, entah kacang hijau, beras, ketan, pokoknya biji-bijian deh yang bisa melatih motoriknya gitu. Nah jadi ini saya ungkap ayamnya itu cuman pakai bumbu dasar putih, yang udah sering nonton vlog saya tahu ya bumbu putih itu apa. Terus saya kasih kunyit bubuk, bawang putih halus, garam, udah deh diungkep sampai empuk ya. Nah udah selesai kata Deara. Diapain lagi nih bunda? Ya udah buang ke tong sampah dapur. Malah buat mainan. Jadi Deara nggak bakalan muncul lagi ya setelah ini, karena dia lagi asik main kelapa di dapur di teras belakang maksudnya. Dia tahu cara megang barang sekaligus banyak ya, karena sering lihat saya taruh piring 4 buah di tangan gitu, bisa angkat dari meja dapur ke meja depan gitu. Dan ini untuk sayur manisnya saya bakal gunakan bawang merah sama cabai yang diiris ya mak. Udah gitu doang bumbunya. Nah ini saya siapkan dulu panci kacanya. Dan untuk yang penasaran panci kaca ini bisa cek di kolom deskripsi, saya taruh aja linknya, belinya di mana gitu ya mak, daripada ditanyain mulu. Jadi saya taruh aja linknya di kolom deskripsi. Jadi ini sayurnya mau saya rebus dulu pakai air biasa sampai lembut, nanti baru saya masukkan santan dan irisan cabai bawang tadi. Oke ini dia udah lembut, saya masukin aja bumbu irisnya, kasih garam tadi udah ya, dan santan. Anggap aja lah ini jarak dekat nontonnya ya mak. Dan itu tuh bungkusan bawang merah minta sama mertua, kebetulan Pak suami lagi di sana, saya kehabisan bawang merah, ya udah saya minta dulu ke mertua. Iya. Enaknya punya mertua gitu mak. Oke ini saya udah kasih garam sama gula ya mak, sama kaldu jamur. Apa ya di daerah lain ini namanya bobor ya, kalau saya bilangnya sayur manis atau sayur santan. Oke sampai mendidih aja santannya, ya udah diangkat. Dan ini saya mau goreng ayamnya pakai saucepan, dan linknya juga ada di kolom deskripsi. Nah ini dia cabai yang pernah saya jemur waktu itu, saya jalin-jalin gitu ya, buat gaya-gayaan aja sih jemur kayak ini. Kalau mau yang lebih praktis bisa dipetikin tangkainya, taruh di wadah yang seng kayak gitu ya, dan jemur di bawah sinar matahari sampai kering dan simpan dalam botol. Sewaktu-waktu kalau cabai mahal kita bisa gunakan digunting-gunting, siram air panas sampai empuk ya, sampai lembut ya.
Nanti kita cuci baru deh di blender, kasih bawang merah, bawang putih, tomat, garam, terserah deh bumbunya. Mau kasih terasi juga enak ya. Nah ini dia bawangnya, saya kupas dulu, bawang minta sama mertua karena kehabisan, belum belanja mingguan ya. Kapan deh saya mau belanja mingguan lagi, nunggu stok habis dulu deh. Oke, ayamnya udah matang, saya mau angkat, nggak perlu lama ya karena udah empuk ayamnya. Kalau lama nanti malah jadi alot ya. Nah ini saya pakai tomat 2 buah ya, yang kecil-kecil. Sebenarnya saya kadang lebih senang bikin vlog silent vlog gitu ya mak, tanpa bicara. Jadi mak bisa lebih fokus liatin kerjaan saya, apa aja yang saya masukin bumbunya gitu loh mak. Tapi mengingat kadang banyak juga yang lebih senang saya ngoceh kayak gini. Ya udah deh, kadang bikin silent vlog, kadang bikin yang ngoceh gini ya mak ya. Saya senang dapat kritikan dan masukan yang bisa membangun vlog saya gitu ya mak, untuk lebih berkembang lagi. Terima kasih pokoknya kritik dan sarannya serta share-nya selama ini, pokoknya makasih, semoga Allah membalasnya ya mak. Nah ini dia, saya pakai kuali bekas ngungkep ayam tadi yang dikasih minyak ya, biar ada aroma-aroma ayamnya gitu. Sayang sisa bumbunya kebuang gitu, ya udah digoreng sekalian. Ya bumbu-bumbu yang saya masukin paling garam, gula, kaldu jamur gitu deh. Nah ini dia, cabenya nggak saya aduk ke ayam ya mak, saya pisah aja supaya bisa buat nasi goreng, mie goreng gitu deh. Oke, udah selesai nih ayam gorengnya. Ini untuk makan siang dan malam ya mak. Dan sayur santan sayur manis pucuk kacang, daun kacang sih ya lebih tepatnya. Dan sambal goreng dari cabai kering. Enak loh cabai kering, mumpung murah, dijemur, disimpan. Kalau pas mahal ya udah kita tinggal gunakan, bisa bikin bubuk cabai ya, bisa bikin sambal goreng untuk masukin ke gulai, ke pokoknya mana aja deh. Bikin minyak cabai kayak orang Korea gitu ya. Oke, terima kasih ya mak udah nonton sampai dengan selesai. Semoga video saya bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share-nya ya. Terima kasih, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you, bye-bye.